Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, atas kudrah dan iradah, atas hidayah kepada kita semua, atas hidayahnya yang telah sampai kepada kita. Di antara hidayah itu mudah-mudahan kita sekarang dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka akal pikiran kita untuk bertambah ilmu. Mudah-mudahan Allah juga membuka mata hati kita dan menganugerahkan kepada kita kepahaman. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya berseru dengan seruannya. Mudah-mudahan sampai kepada kita dijadikan umat yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi tentang leadership memang materi yang selalu asik kita bicarakan. Tidak ada habisnya training-training, kemudian pelatihan dan seminar dan lain-lain. Tentunya dalam konteks sejarah, bahasan yang memang saya ditugaskan untuk itu di tempat ini. Tentu dari awal sudah saya bahas bagaimana kepemimpinan itu secara garis besar. Bagi yang mengikuti kajian ini dari awal, saya memberikan gambaran sifat kepemimpinan dari mulai prophetic leadership, kepemimpinan model para nabi seperti apa. Kemudian selepas Nabi Muhammad SAW menunaikan tugasnya sebagai nabi dan rasul akhir zaman, kepemimpinan itu diteruskan oleh para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Digambarkan oleh Nabi bahwa umatnya akan melalui berbagai zaman. Sebelum hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad akan melalui zaman keadilan pemerintahan, akan melalui zaman raja-raja yang menggigit. Umat Nabi Muhammad akan melalui zaman para pemimpin yang otoriter, yang semuanya disebut sebagai zaman fitnah. Kemudian sebelum dunia ini dikiamatkan, Rasulullah, dan kalau Rasulullah berjanji, itu adalah janji Allah. Allah berjanji bahwa umat ini akan mengalami kejayaan yang kedua kalinya sebelum dunia dikiamatkan. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan, dan ini pun ijtihad para ulama, hari ini kita sedang hidup di zaman fitnah, bahkan puncaknya zaman fitnah. Zaman fitnah mulai ada tanda-tandanya dari sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, kemudian praktis ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh. Nampaknya tidak ada khilaf lagi di situ bahwa zaman fitnah sudah dimulai. Sehingga Sayyidina Hasan bin Ali itu sama sekali tidak ragu untuk meletakkan kekhilafahannya, melepaskan jabatannya, mempercayakannya kepada Sayyidina Muawiyah. Itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa zaman sudah masuk ke dalam zaman fitnah. Praktis mayoritas seluruh sahabat menjauhi area kepemimpinan, area pemerintahan. Mereka lebih sibuk dengan tugas-tugas, dengan satu misi, dengan misi yang sangat penting, yaitu menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Itu pun sudah kita bahas. Bahkan pertemuan sebelumnya kita mengupas bukti-bukti yang sulit untuk terbantahkan bahwa tidak ada satu jengkal pun tanah di dunia ini yang tidak dikunjungi, yang tidak masuk ke situ para sahabat untuk menyampaikan Islam. Nah, kalaulah sifat kepemimpinan dari zaman prophetic leadership sampai zaman kepemimpinan para nabi, kemudian berganti kepada umat Nabi Muhammad, dan masa yang akan datang pun keadilan pemerintahannya dijanjikan bersama orang-orang yang dijanjikan pula.
Berarti menurut saya ataupun kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa para pemimpin itu sudah selesai dilantik. Para pemimpin itu sudah selesai dilantik. Bahkan ada hadis yang sangat sulit untuk kita bantah. Hadis itu diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa urusan agama ini akan tetap bersama kalian. Inna hadzal din yaqdi bainakum hatta yamdiya fikum ithna asyara khalifah. Jadi urusan agama ini akan tetap bersama kalian sampai berlalu di atas kalian 12 orang pemimpin. Para ahli tafsir hadis mengartikan pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang adil. Sampai kalian akan dipimpin oleh 12 pemimpin yang adil. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan fatakallama Rasulullah SAW bi kalamin khafiya alayya. Rasulullah berkata dengan sesuatu yang tidak jelas kami dengar. Fasa'altu abi, kemudian aku bertanya kepada ayahku. Ayahku menjawab, 12 pemimpin itu kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Kalau kita hitung para pemimpin yang dimaksud oleh Rasulullah, kira-kira hasil ijtihad para ulama, hampir 12 itu hampir sudah muncul gitu ya. Dan tinggal 2 atau 3 lagi itu jatah pemimpin akhir zaman nanti. Kita sudah menyaksikan keadilan pemerintahan 4 khalifah dari zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Semuanya adalah al-khulafa ar-rasyidun. Hampir tidak ada ulama yang beda pendapat di sini kalau mereka adalah pemimpin yang adil. Masukkanlah di situ Umar bin Abdul Aziz yang sering disebut sebagai khalifah kelima. Kalau kita memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz sendiri pernah ditanya apa kedudukan beliau di depan Muawiyah. Dengan jelas dia mengatakan bahwa Muawiyah itu jangan dibandingkan dengan dia. Muawiyah itu lebih baik segala-galanya dari dia. Bahkan setitik debu yang menempel di hidungnya Muawiyah, kata Umar bin Abdul Aziz, ketika dia dapatkan bersama ketika dia berjihad bersama Rasulullah, itu lebih baik dari semua yang telah dilakukan. Jadi harus dimasukkan ke situ Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, sudah 6. Masukkan di situ Sultan Muhammad Al-Fatih, sudah 7. Masukkan di situ menurut istihad beberapa sebagian sahabat, sebagian ulama-ulama besar zaman tabi'in, masukkan di situ Abdullah bin Zubair. Masukkan di situ Harun Ar-Rasyid. Ada juga yang masukkan misalnya Salahuddin Al-Ayyubi. Udah hampir habis. Karena ada 2 khalifah lagi yang akan muncul nanti di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi dan penggantinya. Itu adalah pemimpin yang adil. Jadi rasa-rasanya makin jelas lah, makin terang benderang lah. Masalah kepemimpinan itu sudah selesai. Masalah pemimpin-pemimpin yang dijanjikan itu sudah selesai pelantikannya. Tinggal kita menunggu yang belum muncul. Dan sebuah kemuliaan yang luar biasa kalau kita berada dalam model kepemimpinan yang akan muncul tadi. Nah, yang akan saya kupas hari ini adalah berangkat dari sebuah hadis yang masyhur sekali kita bahas, masyhur sekali kita dengar, banyak sekali para ulama yang sudah menyampaikan dan menjelaskan. Sebuah hadis yang sangat mudah sekali kita hafal. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Nah, dari sinilah saya ambil judul. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin. Pemimpin kan secara garis besar ada 2, ada pemimpin yang umum, ada pemimpin yang khusus. Pemimpin yang umum contohnya adalah seorang kepala negara. Ya, artinya yang dia pimpin itu berbagai-bagai macam profesi, berbagai-bagai macam latar belakang, suku, agama, dan lain-lain. Atau wali kota, atau gubernur, atau sekecil-kecilnya itu kepala rumah tangga RT, ya, rukun tetangga. Itu semuanya adalah pemimpin yang umum. Bahkan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dia pun seorang pemimpin karena dia membawahi yang dibawahi oleh dia itu adalah berbeda-beda. Terdiri dari istrinya, ibu anak-anak,
Kemudian anak-anaknya juga latar belakangnya berbeda-beda. Itu adalah pemimpin yang umum. Kita kategorikan semuanya adalah pemimpin yang umum. Kemudian ada istilah pemimpin yang khusus. Pemimpin yang khusus ini dia memimpin karena latar belakang yang sama. Misalnya kumpulan para lawyer mendirikan sebuah organisasi, nah itu disebut pemimpin, dia pemimpinnya khusus. Atau kumpulan orang-orang yang suka mengikuti kajian seperti sekarang, maka mendirikan majelis taklim, nah itu adalah pemimpin yang khusus karena ada satu tujuan yang khusus dan diikuti oleh orang-orang yang khusus. Nah, apa sebenarnya yang harus dijadikan acuan utama ataupun hal yang pertama kali harus menjadi perhatian penting oleh seorang pemimpin? Yang pertama, ketika Allah mengatakan wa kullukum mas'ulun, setiap kalian bertanggung jawab atas ra'iyatihi, atas rakyatnya, maka tanggung jawab pertama yang harus diperhatikan adalah masalah agama dan akhlak. Sangat salah sebuah paradigma yang dimunculkan ketika ada seorang pemimpin, ya, pemimpin khusus. Oh, bidang saya kan politik, saya tidak bertahu, urusan agama bukan urusan saya. Bidang saya kan ekonomi, saya pemimpin ekonomi, agama bukan urusan saya. Apalagi kalau dia pemimpin yang umum, seorang pemimpin negara. Buatlah rakyatnya itu kembali kepada agamanya, buatlah rakyat itu paham akan agamanya, disitulah akan ada perubahan, disitulah akan ada kemajuan. Jadi kalau sekarang muncul fenomena sulitnya disatukan umat manusia itu, karena setiap pemimpin golongan itu tadi selalu fokus kepada bidangnya saja. Ketika dikatakan agama, oh itu urusan para ustadz, itu urusan majelis taklim, itu urusan para penceramah, itu urusan para mubalik. Padahal jauh-jauh hari Allah berpesan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Putusnya tali itu dikarenakan setiap pemimpin, setiap kepemimpinan selalu fokus dengan bidangnya saja, tidak pernah menyentuh aspek agama. Padahal agama kalau dilaksanakan secara benar, agama kalau diajarkan secara benar, agama kalau dihayati secara benar, bersumber kepada sumber-sumber yang benar, buah dari agama itulah mesti akhlakul karimah. Itu sudah berulang kali kita bahas, sudah berulang kali kita jelaskan dalam sejarah, dari hadisnya, dari dalil-dalil yang kita bahas. Agama kalau tidak melahirkan akhlak mulia bukan agama namanya. Ilmu yang kita dapat dari agama mestilah berbuah amal. Itu pasti, itu harus. Jelas kita sudah tahu ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon yang tidak berbuah. Buat apa kita ikut kajian ini, kajian itu? Hanya dijadikan sebagai mental exercise, hanya dijadikan, oh benar ya Islam itu agama hebat, Islam itu mulia, Islam itu begini, oh sejarah Islam itu dipenuhi dengan kepemimpinan yang hebat. Sementara kita tidak mengambil contoh, sementara kita tidak mengambil pelajaran, kita jadikan sebagai acuan dalam kita bergerak, dalam kita berbuat, dalam kita beramal, dalam kita bermuamalah, bermuasyarah dengan manusia. Sejarah ada, hadis-hadis ada, dalil-dalil ada, Al-Quran ada, untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Sejarah ada untuk kita kaji, untuk kita ambil sisi baiknya. Belajar sejarah, kita tidak mau terjebak ke dalam romantisme masa lalu, bahwa Islam itu begini, bahwa Islam itu pemegang peradaban, bahwa Islam itu, ya itu semuanya adalah satu hal yang sudah terjadi. Mari kita ambil pelajaran dan apa rahasia mereka sehingga mereka sampai pada para pendahulu umat Islam itu sampai kepada puncak kepemimpinan, sampai pada kejayaan. Itu intinya kalau kita belajar, atau itu inti yang harus kita ambil kalau kita belajar tentang sejarah. Nah, sementara amal sendiri, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak amalkan. Sementara amal sendiri haruslah berbuah seperti pohon yang kita tanam, kita tunggu supaya dia
buah. Seperti itulah ilmu yang kita ambil. Seperti itulah ilmu yang kita ambil dalam setiap kajian, dalam setiap majelis ta'lim. Agar kita amalkan dan kita tunggu amal itu, atau kita usahakan amal yang kita berbuat itu berbuah. Nah, buah dari amal itu akhlak. Tidak selamanya buah yang dihasilkan oleh satu pohon itu manis semua. Ada kalanya yang sebelah sini manis, yang sebelah sini masam, yang sebelah sini mulus, yang sebelah sini dipenuhi ulat, yang sebelah sini matang betul, yang di sini matang karena terlalu banyak terjemur oleh matahari. Nah, tugas kita membuang semua buah yang buruk itu. Tugas kita memangkas semua buah yang buruk itu. Karena amal pun, karena kita sebagai manusia punya hati, punya ego, punya nafsu di dalam diri, yang nafsu itulah ditumpangi oleh setan. Kadang amal pun, banyak beramal pun tidak melahirkan akhlak mulia. Yang seharusnya amal yang dilakukan secara benar, amal yang dihayati, yang dipahami, penuh dengan penghayatan dan pemahaman, mestilah lahir akhlak yang mulia. Itu sebuah kepastian, itu sebuah kemestian, dan sejarah telah membuktikan itu. Ditaklukkannya kota suci Mekah bukan karena 10.000 orang yang datang untuk menawan kota suci itu, tapi tertariknya orang-orang Quraisy Mekah dari keadilan Rasulullah, dari akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah, dari sifat pemaaf yang dicontohkan oleh Rasulullah waktu itu. Orang-orang Samarkand berbondong-bondong menerima Islam bukan karena pasukan Qutaibah bin Muslim yang hebat luar biasa, bukan karena istana Umar bin Abdul Aziz yang megah, bukan. Tapi yang ditampilkan oleh umat Islam waktu itu akhlak yang mulia, yang membuat orang-orang sendiri terbuka hatinya dan tertawan hatinya, tertarik untuk menerima Islam. Itu buah dari agama. Jadi salah kalau ada dikotomi, jadi salah kalau ada seorang pemimpin yang mengatakan urusan agama bukan urusan saya. Justru disitulah hal yang penting, justru disitulah hal yang akan menyatukan. Ketika berbagai-bagai macam bidang berbeda-beda, disiplin ilmu yang berbeda-beda, membuat semua punya paradigma tersendiri. Ketika itulah yang mudah sekali menyatukan. Dan memang itu adalah janji Allah, agama yang menyatukan. Tentunya sekali lagi agama yang dimaksud adalah agama yang bersumber dari sumber yang bersih, sumber yang jelas. Bisa disatukannya kaum Aus dan Khazraj yang sudah bertahun-tahun berperang itu karena persatuan hablullah itu, mereka berpegang kepada tali Allah. Setiap pemimpin mesti memahami mana hal yang fardu kifayah, mana hal yang fardu ain, mana yang setiap warganya, setiap orang yang dipimpinnya mesti tahu, mesti paham. Urusan ibadah itu semuanya fardu ain. Seorang harus memperhatikan sholatnya benar atau tidak. Seorang harus memperhatikan seluruh ibadahnya benar atau tidak. Itu semuanya fardu ain. Sementara ilmu-ilmu yang lain, ekonomi, hukum Islam, kemudian mahkamah, hudud, politik, itu semuanya adalah fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah menjalaninya, kalau ada orang yang sudah mengkajinya, cukuplah orang itu yang fokus di bidang itu. Kewajibannya gugur kepada seluruh umat Islam. Tetapi masalah ibadah, semua fardu ain. Semua umat Islam wajib untuk paham. Maka setiap pemimpin wajib memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya tahu betul akan urusan fardu ain, dan mereka minimal tidak perlu harus tahu perbedaan ulama di situ, nggak perlu. Yang penting dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hari ini kan kajian banyak. Oke, ada kajian tentang sholat, tapi yang dibahas itu perbedaan. Dalam takbiratul ihram itu ada ulama mengatakan demikian, ada ulama yang demikian, ada ulama yang demikian. Itu nggak perlu. Kaum awam tuh nggak perlu mempelajari hal seperti itu. Bacaan Al-Fiqh itu ada riwayat yang mengatakan ini, ada riwayat nggak apa-apa, nggak usah. Itu tugas para ulama. Ambillah yang awam tuh, ambil satu doa itu sudah ada riwayatnya kok. Kalau kita mengatakan kita mazhab Imam Syafi'i, amalkanlah mazhab Imam Syafi'i. Mempelajari perbedaan ulama dalam masalah gerakan sholat itu tugas para ulama, bukan awamul muslimin, bukan orang awam. Kewajiban kita setiap muslim fardu ainnya adalah memastikan ibadah kita itu ada
hadisnya, ada dalilnya, ada tuntunannya, ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena bicara masalah khilafiyah tidak akan selesai sampai hari kiamat nanti. Khilafiyah itu ada sejak zaman Rasulullah pun ada. Dan kepala manusia itu pasti akan berbeda-beda sehingga mereka mengambil istinbat dari sebuah hukum, dari sebuah hadis untuk dijadikan hukum itu pasti berbeda. Sangat sulit untuk disatukan. Nah, di sini rahasianya, tapi saya bilang tadi, setiap golongan di antara satu sama lain sangat sulit disatukan. Hati berjauhan, walaupun tidak berantem, walaupun tidak terjadi pergaduhan, tapi sulit untuk disatukan. Tali pengikat di kalangan golongan umat Islam ialah akhlak yang mulia. Tapi talinya ini telah putus. Pengikat untuk menyatukan umat Islam itu sudah tiada. Kalaupun ada, dia sudah sangat rapuh. Nah, ada sebuah jargon, ada sebuah cerita, ada sebuah kesimpulan yang diambil dari sebuah sejarah bahwa seorang pemimpin itu mestilah dia melayani. Misalnya ambil cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dia melakukan tugasnya untuk keliling di kota Madinah di malam hari, itu adalah sebuah rutinitas yang dia lakukan untuk memastikan rakyatnya, untuk ingin tahu, mencari tahu berita rakyatnya. Suatu malam dia mendapati seorang ibu yang memasak apa? Batu. Ini juga bisa kita ambil hikmahnya. Kenapa ibu itu masak batu? Kenapa dia tidak mengatakan kepada anaknya, ibu tidak punya makanan? Bahwa seorang pemimpin, ibu itu pemimpin anak-anaknya, bahwa seorang pemimpin itu harus punya izzah, harus punya wibawa, harus menjaga wibawa. Jangan sampai seorang pemimpin itu diketahui lemahnya, bahkan dibongkar habis-habis kelemahannya, jangan sampai. Kenapa ibu itu tidak mengatakan, nah hari ini kita tidak punya makanan, cukup. Tapi dia tidak mau anak-anaknya tahu itu, maka dia pun masak batu. Seorang pemimpin itu wajib menjaga wibawa. Kalaupun ada kesalahannya harus ditutupi bareng-bareng. Tapi bukan itu yang mau kita bahas lebih jauh. Karena yang diambil itu ceritanya adalah bagaimana Sayyidina Umar setelah mengetahui bahwa ada penduduk Madinah yang kelaparan, dia datang ke gudang gandum, penyimpanan gandum milik Baitul Mal. Kemudian dia panggul sendiri gandum itu dan dibawa ke tempat orang atau rumah yang kelaparan tadi. Walaupun ada sahabat yang lain yang mengatakan, Umar, biar saya memanggulnya. Dengan tegas Umar menolak dan mengatakan, apakah engkau akan memikul dosa-dosaku nanti di hari kiamat? Sehingga diambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu mesti melayani. Salah satu sifat kepemimpinan itu harus melayani, betul. Tetapi tidak selamanya seorang pemimpin itu harus menjadi pelayan. Karena dia harus menunjukkan kewibawaan dia kalau dia itu bisa mampu menjadi seorang ayah. Seorang ayah itu tugasnya apa? Melindungi, mengajarkan, memastikan maslahat kepada para pengikutnya. Kalau seorang dijadikan pemimpin, maka dia ayah untuk semua orang-orang yang dia pimpin. Kadang pun dia berperan sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Rasulullah itu berulang kali para sahabat yang mengatakan, engkau adalah ibu, engkau adalah ayah, ya Rasul. Kadang pun dia harus bersikap sebagai seorang kawan setia yang mudah memahami kesalahan orang lain, yang mudah memaafkan, yang selalu dalam posisi ingin memahami, bukan memaksa untuk dipahami. Kalaulah seorang itu tahu apa konsekuensi kepemimpinan, apa yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap pemimpin, saya yakin kepemimpinan itu bukan diperebutkan, bukan dikejar. Pasti semua orang tidak ingin jadi pemimpin.
Hari ini karena orang tidak paham bahwa seorang pemimpin itu bertugas demikian, harus begini, karena memang tidak ada lagi pemahaman yang jelas, yang bersumber dari sumber-sumber Islam bagaimana kepemimpinan itu seharusnya, maka wajarlah sekarang kepemimpinan itu diperbutkan. Maka wajar kepemimpinan itu bukan yang kasih sayang yang muncul. Yang ada adalah huru-hara, yang ada pemimpin itu selalu dibicarakan kejelekannya, pemimpin itu selalu dibongkar kejelekannya, pemimpin itu selalu dapat sumpah serapah dari bawahannya. Wajar. Karena pemimpinnya sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita contohkan, kita rinci misalnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tentunya yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan. Tadi saya sudah berulang kali katakan, pendidikan yang utama adalah kita memastikan bahwa orang-orang yang kita pimpin dia mendapat pendidikan agama. Yang kedua, dia memperhatikan kehidupan. Dia tahu mata pencaharian orang yang dipimpinnya, diperhatikan kalau dia tidak punya pekerjaannya, kemudian ditampung di mana kalau orang-orang yang lemah itu dibantu. Sifat seorang pemimpin pertama, dia harus memiliki ilmu. Karena dia tadi mau mengajar, maka bagaimana dia bisa mau mengajarkan kalau dia tidak memiliki apa yang diajarkan. Kemudian dia mengenal diri. Bukan hanya mengenal dirinya sendiri, dia mengerti fisikal manusia seperti apa, dia mengerti akal manusia seperti apa, dia paham akan jiwa manusia seperti apa, dia mengerti nafsu manusia. Sehingga dari situlah akan muncul sebuah kepemimpinan yang komprehensif, yang bukan hanya memperhatikan aspek akal saja, aspek jasmani saja, tapi dia memperhatikan manusia sebagaimana seutuhnya manusia yang perlu diberikan, setiap unsurnya itu perlu diberikan pendidikan. Saya sudah berulang kali mencontohkan, kalau pemimpin kita janji-janji manisnya ketika pemilu masih mengatakan saya akan gratiskan sekolah, saya akan gratiskan kesehatan, dia baru memperhatikan aspek jasad dan akal saja. Bagaimana dengan jiwanya, bagaimana dengan nafsunya yang sama juga perlu dididik, bagaimana ruhnya, bagaimana hatinya, yang semuanya juga perlu diperhatikan, perlu diberi nutrisi. Kalau kita baru memperhatikan aspek sini saja, baru memperhatikan aspek jasad saja, tidak akan banyak muncul perubahan, dan kita tidak bisa banyak berharap. Di antara contoh yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah dia wajib memberikan pendidikan dengan membuka kajian-kajian, dengan membuka kelas-kelasnya. Kalau tadi fardu ain, masalah hal yang wajib, seorang pemimpin itu wajib memberikan kuliahnya. Kalau dia tidak mampu, datangkan orang ahlinya. Kemudian sekali-kali adakan jamuan. Jamuan itu akan mendekatkan, akan membuat keramahan, akan saling mendekatkan antara orang-orang yang dipimpin. Sekali-kali adakan ekspedisi, adakan perjalanan. Karena dalam perjalanan itu sifat-sifat manusia yang asli itu akan muncul. Karena dalam perjalanan itu kita akan lebih dekat dan lebih mengenal orang itu. Jadi kalau ingin tahu si fulan itu seperti apa, bawa dia jalan. Di situ dia akan muncul, yang tadinya dia bisa menahan diri, yang tadinya dia bisa jaga image. Dalam perjalanan itu biasanya muncul sifat aslinya. Nah, dari situlah seorang pemimpin itu tahu, oh dia itu lemahnya di sini, harus diperbaiki di sini. Dia itu lebihnya di sini, unggul, dorong dia untuk lebih di situ. Kalau dia bertindak, sebelum dia mengambil satu keputusan, ada baiknya dia bercerita dulu bahwa saya akan mengambil kebijakan ini, saya akan mengambil kebijakan itu. Sampaikan, jangan sampai kebijakan yang dia keluarkan itu mengagetkan semua orang. Kemudian jagalah hubungan dengan bawahannya. Ya, Rasulullah itu kalau diriwayatkan bagaimana akhlaknya, dia tidak pernah menoleh hanya dengan kepalanya saja. Itu kan menunjukkan dia orang yang selalu penuh perhatian kepada siapa. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan Rasulullah menegur anak kecil. Ketika Amr bin Salamah makan bersama Rasulullah, kan anak kecil ya, anak kecil. Sama sekali Rasulullah tidak menganggap lah namanya juga anak, biarkan saja. Tidak. Rasulullah justru sangat memperhatikan. Karena kebaikan yang ditanam sejak kecil itu, jika anak itu bisa memegangnya sampai mati, dia tidak akan lepas. Ketika Rasulullah makan bersama Amr bin Salamah, tiba-tiba Amr bin Salamah kan tangannya ke sana kemari. Masih kecil, mungkin umurnya 7 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 5 tahun. Kata Rasulullah, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik.
3 nasihat yang langsung diberikan kepada Amr bin Salamah, dan Amr bin Salamah meriwayatkan hadis itu dan tidak pernah lupa kata-kata Rasulullah yang didapatkannya ketika kecil itu sampai dia mati, sampai dia tua. Wahai anak kecil, kalau makan sambillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Adab dalam makan ini sekali diajarkan oleh Rasulullah kepada Amr bin Salamah, sampai mati dia tidak pernah melepaskan adabnya itu, dan sampai mati dia tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada siapapun yang dia tahu. Sekali-kali seorang pemimpin juga perlu berziarahi, perlu datang kepada orang yang dipimpin, karena ziarah itu akan memunculkan kasih sayang. Ketika ada orang yang dipimpinnya gembira, maka tampakkanlah kegembiraan. Jika ada orang yang dipimpinnya naik pangkat, naik gaji, jabatannya dinaikkan, atau ada acara-acara yang menggembirakan, pernikahan, khitanan, apapun itulah, walimah, tunjukkan kalau kita pun gembira. Jangan pernah mencari kesalahan orang-orang yang kita pimpin. Jika ada yang membuat kesalahan, buatlah kita tidak atau pura-pura tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang dipimpin itu berbuat kesalahan, buat kita pura-pura tidak tahu. Apalagi kalau kelihatan dia sadar dengan kesalahannya, apalagi jangan pernah sekali anak buah yang kita pimpin itu berbuat salah, kita tegur secara langsung. Pura-pura tidak tahu, padahal kesalahan itu muncul di depan kita. Nah, kalau sudah 3 kali dia melakukan kesalahan yang sama, barulah kita ambil tindakan. Kita beri dia nasihat. Nasihatnya pun bukan diberikan depan semua orang. Kita kumpulkan semua anak buah, kita katakan, kamu hari ini telah berdosa. Ambil dia, bawa di tempat yang sepi, yang hanya berdua antara dia dengan pemimpinnya. Beri dia nasihat, kamu sudah berbuat salah, ini tidak boleh, kamu harus perbaiki. Kalau cara seperti nasihat itu pun tidak diterima, baru diberikan hukuman, itu pun pelan-pelan. Itu pun hukuman yang diambil itu dikarenakan dia pun sadar bahwa dia salah. Hendaklah pengaduan yang datang, selanjutnya lagi, hendaklah pengaduan yang datang itu diteliti, tidak mentah-mentah. Ada orang yang ngadu, oke, saya handle. Mana orangnya, ini orangnya, udah diambil persidangan, kemudian disalahkan. Jadi setiap pengaduan itu diambil dari satu sisi, bandingkan dengan sisi yang lain. Jangan emosional, pikirkan matang-matang. Ajaklah orang yang ahli untuk memberikan keputusan. Banyak terjadi masalah adalah ketika seorang pemimpin mudah sekali terpengaruh dengan aduan yang datang. Apalagi kalau aduan itu dari orang yang dekat dengan dia, dari orang yang dia sayang, dari orang yang punya posisi depan dia. Itu hati-hati. Tidak semuanya diambil secara mentah-mentah kemudian memberikan putusan. Rasulullah mau mengingatkan betul dalam sebuah hadis, mungkin saja kata Rasulullah, aku salah dalam memberikan keputusan. Maka siapapun orang yang mengadu kepadaku, kemudian aku telah memberi keputusan yang salah, dan dia tahu kalau keputusan itu salah, kemudian dia mengambilnya secara sengaja, hati-hati, sesungguhnya aku telah memberikan kepada dia sepotong api neraka, kata Rasulullah. Kemudian sedikit lagi, kemudian hukumlah dengan kesalahan atau dengan berilah hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Jangan pernah melebihkan hukuman. Kemudian hal yang lebih penting, hendaklah seorang pemimpin tahu di mana tempat tinggal orang-orang yang dia pimpin. Ya, kemudian memastikan kesehatannya, memastikan kebaikannya dan lain-lainnya. Kemudian jika ada waktu, jika ada kesempatan, bertemulah dengan keluarga mereka. Tahu dia itu anak siapa, keturunan mana, tahu anak-anaknya siapa, bagaimana kehidupan mereka. Kemudian berilah hadiah sesuai. Bukan hanya pandai memberikan hukuman, bukan hanya memberikan punishment. Seorang pemimpin pun harus pandai memberikan penghargaan kepada orang yang dia pimpin. Nah, dalam Islam perlu diperhatikan, perlu ditambah, sebaiknya orang yang dijadikan pemimpin itu dia juga mampu mengimami sholat. Seorang pemimpin itu dalam Islam sebaiknya jika dia mampu untuk tidaklah setiap Jumat, sesekali dalam beberapa bulan, sesekali dalam 1 bulan dia menjadi khatib Jumat.
itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah, dicontohkan oleh khalifah-khalifah Rasulullah. Setelah itu rata-rata mereka kalau jadi pemimpin minimal mengimami sholat, minimal menjadi khatib, itu mereka mampu melakukan. Walau alam bisawab, itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dari seorang pemimpin, insya Allah masih banyak yang dibahas dalam leadership course, dalam kepemimpinan ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa membahasnya kembali. Saya kembalikan dulu pada